Hai, kembali lagi di channel YouTube saya, Eri Agatha. Kali ini kita mau belajar tentang operasi hitung campuran. Tapi sebelumnya, please jangan lupa di subscribe, share, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini kita mau belajar tentang operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam operasi hitung campuran ada aturan yang harus kita pahami dan kita terapkan untuk dapat bisa mengerjakan soal-soal dengan operasi hitung campuran. Ya. Adapun aturan dalam operasi hitung campuran yang pertama adalah kerjakan lebih dahulu operasi hitung campuran yang ada di dalam kurung. Ya, terlebih dahulu kita mengerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung seperti ini ya. Nah, kemudian peraturan yang kedua yang harus kita terapkan, penjumlahan dan pengurangan sama kuatnya. Maka kerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan. Kalau ada soal penjumlahan, pengurangan, kita kerjakan aja langsung dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Yang ketiga, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka dahulukan mengerjakan perkalian dan pembagian tersebut, ya. Kalau ada soal di dalamnya ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, yang pertama kali kita kerjakan adalah perkalian dan pembagian, ya. Setelah itu kita baru mengerjakan penjumlahan ataupun pengurangan yang ada pada soal tersebut. Yang keempat, perkalian dan pembagian sama kuatnya, maka kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal aja ya. Soal yang pertama, 1250 ditambah 200 dibagi 4 dikurang 600 sama dengan, dari soal ini kita ketahui ada penjumlahan, ada pembagian, dan ada pengurangan. Berdasarkan peraturan yang tadi yang di atas, bahwa perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah perkalian atau pembagian. Di soal ini kan ada operasi bagi ya, pembagian. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah 200 dibagi 4 ya. Jadi ini kita tetap tuliskan 1250 ditambah 200 dibagi 4 hasilnya berapa? Iya, 200 dibagi 4 hasilnya 50. Kemudian ini kan udah kita kerjakan nih, 200 dibagi 4. Yang ini 200 dibagi 4 kan hasilnya 50. Kita langsung ke pengurangan ya. Dikurang 600. Hasilnya 1250 ditambah 50 dikurang 600. Tadi berdasarkan peraturan kalau ada penjumlahan, ada pengurangan, ini kita kerjakan dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Oke, langsung aja dikerjakan. 1250 ditambah 50 sama dengan 1300. 1300 dikurang 600 hasilnya iya 700. Jadi hasil dari 1250 ditambah 200 dibagi 4 dikurang 600 adalah 700. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. 150 dikali 20 dikurang 2500 dibagi 25 sama dengan, di sini ada perkalian, ada pengurangan, dan ada pembagian. Kalau berdasarkan peraturan kita utamakan perkalian dan pembagian. Oke. Kalau ada perkalian dan pembagian, langsung kita kerjakan aja dari kiri ke kanan. Terakhir kita baru kurang ya. Diingat ya, kalau ada perkalian maupun pengurangan ataupun pembagian, kita utamakan yang ada perkaliannya dan pembaginya. Karena kali dan bagi ini sama-sama kuat, kita kerjakan dulu lah yang paling depan atau yang sebelah kiri. Ya, jadi 150 dikali 20. Ini dulu pertama kita kerjakan ya. 150 dikali 20 hasilnya
Iya, 3.000. Nah, ini kan ada kurang. Kita tulis kurang. Kemudian yang kita kerjakan lagi adalah 2.500 dibagi 25. 2.500 dibagi 25 hasilnya berapa? Iya, 100. Nah, jadi ya tinggal gampang, 3.000 dikurang 100 hasilnya 2.900. Jadi 150 dikali 20 dikurang 2.500 dibagi 25 hasilnya 2.900. Ya, paham ya? Jadi kita utamakan perkalian dan pembagian, baru terakhir dikurangkan. Ya, kita harus ingat kalau perkalian dan pembagian lebih kuat daripada pengurangan ataupun penjumlahan, ya. Itu harus kita ingat. Kemudian soal yang ketiga. Di sini ada penjumlahan, ada bagi, ada pengurangan, dan ada perkalian juga. Jadi yang mana nih yang pertama kita kerjakan? Iya, kalau ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian, kita kerjakan yang pembagi dan kali, karena pembagian dan perkalian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang mana nih duluan kita kerjakan, bagi apa kali? Iya, bagi. Ya, pembagian, karena pembagian lebih di depan atau di sebelah kiri. Jadi kita mengerjakan soal itu dari sebelah kiri ke kanan, karena lebih besar atau lebih kuat pembagi dan perkalian. Jadi kita kerjakan dulu yang ini ya. Ini tetap kita tulis di depan ya, 8.000. Kita tetap tulis jumlah. Lalu ini kita kerjakan nih, berapa nih hasilnya? 15.000. 15.000 dibagi 300 bisa berapa ini? Iya, hasilnya 50. Nah, karena ini udah kita selesaikan, hasilnya 50, ada kurangnya kita tulis ya. Baru ini kita kerjakan ini, 120 dikali 6. 120 dikali 6, hasilnya berapa? 720. Nah, ini kan udah jadi 8.000 tambah 50 dikurang 720, hasilnya berapa? 8.000 ditambah 50 kan 8.050 dikurang 720, hasilnya adalah 7.330 ya. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. 100 dikali 500 dikurang dalam kurung 20.000 dibagi 1.000 ditambah 5.000. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Ini tetap kita tulis ya. 100 dikali 500 kurang 20.000 dibagi 1.000, hasilnya adalah 20 ya. Nanti bisa dihitung kalau nggak yakin. Kemudian kita tulis lagi tambah 5.000 sama dengan, oke, jadi dari sini tinggal 100 kali 500 kurang 20 ditambah 5.000, karena hasil dari dalam kurung ini kan 20. Jadi yang pertama kita kerjakan setelah dalam kurung ini adalah perkalian, atau yang kedua ya, yaitu perkalian. 100 kali 500 dikurang 20 ditambah 5.000 sama dengan, kita kalikan dulu yang ini, karena perkalian lebih kuat daripada pengurang dan penjumlahan. Jadi hasilnya ini adalah 50.000 dikurang 20 ditambah 5.000, hasilnya sama dengan. Nah, kalau sudah pengurangan dan penjumlahan, ini langsung kita kerjakan aja dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Hasilnya adalah kalau 50.000 dikurang 20 adalah 49.980 ditambah 5.000. Jadi hasilnya 54.980 ya. Hasilnya adalah 54.980.
Oke, jadi yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung, kemudian yang dikali, lalu kurang dan bagi, maka dapatlah hasilnya ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 biar lebih jelas lagi ya, biar lebih paham lagi. Soal nomor 5 contohnya 5.000 dibagi 500 ditambah 300.000 dibagi 5.000 dikali 20. Nah, ini kombinasinya banyak ya. Ada bagi, ada tambah, ada bagi, ada kali. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah pembagian dan perkalian ya. Jadi, yang pertama di sini kenapa kita kerjakan itu? Karena bagi dan kali lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah 5.000 dibagi 500. Hasilnya berapa? 5.000 dibagi 500 10 ditambah 300.000 dibagi 5.000. Berapa itu? 300.000 dibagi 5.000. Hasilnya 60. Kemudian dikali 20 sama dengan, paham ya? Kenapa ini 10, kenapa ini 60? Karena 5.000 dibagi 500 10, tambahnya turunkan ke sini. 300.000 dibagi 5.000 hasilnya 60. Kemudian kalinya turunkan, 20-nya juga turunkan. Jadi 10 tambah 60 kali 20. Di sini masih ada tambah dan kali. Yang harus kita kerjakan dulu adalah 60 kali 20. Oke. Ini berarti 10 ditambah 60 kali 20 berapa? Iya, 1.200. Jadi hasilnya berapa? 10 ditambah 1.200 hasilnya 1.210 ya. Paham ya? Jadi yang pertama kita kerjakan pembagian ini, terus ini ya, dapat hasilnya. Lalu ada kali dulu yang kita kerjakan, dapat hasilnya ini, tinggal kita jumlahkan ya. Oke, biar lebih paham lagi kita kerjakan nomor 6 ya. Di sini 1 juta ditambah 3 juta dibagi 50 dikurang dalam kurung 20 kali 300 sama dengan. Nah, tadi peraturannya adalah yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan ya. Baru kita kerjakan yang lainnya. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ini tetap dulu kita tulis. Berarti ini 1 juta ditambah 3 juta dibagi 50 dikurang, berapa hasilnya? 20 dikali 300. Iya, hasilnya 6.000 ya. Sama dengan nah, ini tinggal jumlah, bagi, dan kurang. Jadi mana yang duluan kita kerjakan dari yang bawah ini? Iya, yang kita kerjakan duluan adalah pembagian. Kenapa? Karena pembagian dan perkalian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Karena di sini ada pembagian, jadi yang kita utamakan adalah pembagian. Jadi ini kita tulis lagi dulu tetap ya. 1 juta ditambah hasil dari 3 juta dibagi 50 adalah 60.000 ya. 3 juta dibagi 50 60.000, berarti tinggal kurang 6.000, kurang 6.000. Hasilnya sama dengan berapa? Ya udah, karena ini tinggal penjumlahan dan pengurangan, langsung aja kita kerjakan dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. 1 juta ditambah 60.000 adalah 1.060.000 ya. 1.060.000 dikurang ya. 1.060.000 dikurang
Hasilnya adalah 1.054.000. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Terima kasih.